Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FM GP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Francesco Bagnaia ingin menang bukan karena tim order. Di MotoGP Jepang, Francesco Bagnaia akan fokus pada Fabio Quartararo, mengingat gap antara kedua favorit juara itu hanya 10 poin saja. Dalam 5 balapan terakhir kejuaraan dunia MotoGP 2022, Bagnaia berhasil merebut 4 kemenangan dan 1 podium kedua untuk mengoleksi 120 poin. Sebaliknya, sang pemimpin klasemen sekaligus juara dunia bertahan, Fabio Quartararo, justru melambat dengan hanya sekali naik podium dan 2 kali gagal finish untuk mengoleksi cuma 39 poin saja. Alhasil, menjelang putaran ke-16 GP Jepang akhir pekan ini, Bagnaia berhasil merangsek ke posisi kedua. Pembalap asal Italia itu kini hanya terpaut 10 poin dari Quartararo yang masih bertahan di puncak. Bagnaia pun berkeinginan keras untuk merebut kemenangan ketujuhnya musim ini pada balapan di sirkuit Motegi, yang treknya ia kuasai pada tahun 2018 dalam merintih jalan merebut gelar juara dunia Moto2. Sejak Bagnaia mencuat, subjek perbincangan mengarah pada kemungkinan tim order yang bakal diterapkan Ducati. Dengan 8 motor di grid MotoGP saat ini, taktik untuk memuluskan Bagnaia merebut gelar jelas sangat mungkin dilakukan. Faktanya, sejak para bos Ducati memunculkan pernyataan tim order, sangat sulit bagi para pembalap Ducati lain dari tim Prima Pramac Racing, Monevier 46 Racing, Gresini Racing hingga Jack Miller di Ducati Lenovo untuk berada di depan Quartararo jika Bagnaia sedang di depannya. Dalam jumpa pers resmi GP Jepang, Bagnaia menjelaskan sekaligus mengklarifikasi soal kabar tim order tersebut. Saya kira saya tidak butuh bantuan sesama pembalap Ducati untuk berada di depan. Saya ingin menang di trek dan itu bukan karena seseorang membiarkan saya melewatinya, tutur Bagnaia. Keputusan soal tim order itu bukan di tangan saya. Saya sudah menjelaskan apa yang saya ingin lakukan, namun soal itu bukan kewenangan saya. Saya hanya ingin selalu berada di depan pada setiap balapan. Bagnaia hampir membuat rekor di Ducati dengan merebut 5 kemenangan beruntun setelah mendominasi balapan sebelumnya di Motorland Aragon Spanyol pekan lalu. Tetapi pada lap terakhir, Iñigo Bastianini berhasil melibas Bagnaia untuk merebut kemenangan di GP Aragon. Bastianini salah satu pembalap sangat berbakat di grid MotoGP saat ini. Ia pasti akan berusaha keras untuk finish di 3 besar klasemen akhir. Kami berdua juga akan bersaing untuk kemenangan, ucap Bagnaia. Memang 48 poin ke Bastianini dengan Quartararo cukup jauh, tetapi saya sudah membuktikan mampu mereduksi gap yang sangat besar hanya dalam beberapa balapan. Francesco Bagnaia juga senang MotoGP bisa kembali ke Jepang sejak terakhir digelar pada tahun 2019. Tentu banyak yang berubah dalam 3 tahun terakhir. Bagnaia sendiri percaya Ducati Desmose di GP22 geberannya bakal cocok dengan karakteristik Motegi. Saya tak akan terlalu memikirkan posisi di klasemen karena 5 balapan termasuk di Motegi masih terbilang banyak, apapun bisa terjadi, ucap Francesco Bagnaia. Saya hanya ingin menjalankan pekerjaan mampu kompetitif. Di Indonesia saya tidak mampu cepat. Karena itu di sini saya akan berusaha memahami bagaimana reaksi motor di trek basah, kata Bagnaia saat disinggung soal kemungkinan hujan yang akan mengguyur Motegi sepanjang akhir pekan ini.
Inia Bastianini menanggapi santai soal status dirinya yang tak dianggap sebagai penantang titel dunia MotoGP 2022. Pembalap Gresini Racing itu berhasil menaklukkan Francesco Bagnaia dalam balapan mendebarkan di Grand Prix Aragon. La Bestia finish dengan keunggulan tipis 0,042 detik atas Pecco pada Minggu 18 September 2022 lalu. Selain menambah jumlah kemenangannya menjadi 4 musim ini, jarak antara Bastianini dan Fabio Quartararo juga berkurang. Keduanya sekarang dipisahkan 48 poin dengan 5 balapan tersisa. Berdasarkan hitungan matematis, Bastianini punya peluang untuk menggondol gelar juara. Tetapi Italiano rupanya menilai bahwa gap yang dimilikannya sangat besar untuk dipangkas. Ia menegaskan fokusnya adalah balapan. Tim memberitahu saya setelah balapan bahwa Quartararo jatuh. Selama balapan, saya tidak tahu itu, kata Bastianini. Bagi saya terlalu banyak untuk menutup celah 48 poin ini. Namun saya ingin melanjutkan ke arah untuk menjadi kompetitif dalam bagian terakhir kejuaraan. Saya ingin menjalaninya balapan demi balapan. Saya punya persiapan yang baik untuk masa depan saya, dan saya kira ini positif. Meski enggan memikirkan titel MotoGP, Bastianini tak memungkiri peringkat keempat yang didudukinya pada klasemen sementara perlu diperhitungkan. Mengingat dia membayangi Quartararo, Bagnaia, serta Alex Espargaro. Kejuaraan itu penting dan sekarang saya lebih dekat dengan Fabio, dengan Pecco, dengan Alex, tuturnya. Tetapi bagi saya ini bukan tekanan untuk saat ini, karena saya harus memulihkan banyak poin. Apa yang saya katakan adalah saya harus melihat apa yang terjadi dalam balapan demi balapan. Yang penting bagi saya adalah start di depan seperti 3 balapan terakhir. Baris pertama atau baris kedua. Karena jika Anda di belakang, itu sulit untuk tampil baik saat perlombaan. Dan target saya saat ini adalah balapan, bukan kejuaraan. Menempel ketat Bagnaia mulai paruh kedua lomba. Bastianini melakukan winning overtake terhadap calon rekan timnya di tikungan 7 pada lap terakhir. Pemuda Italia itu mengatakan bahwa tikungan ke-7 merupakan area yang tepat untuk mengalahkan rivalnya tersebut. Saya tidak memikirkan tikungan mana yang akan dicoba untuk menyalip, ucapnya. Namun ketika saya melihat Pecco sangat dekat di tikungan 5, saya berpikir, oke, sekarang saatnya untuk mencoba menyalip. Dan saya sangat kuat di tikungan 7 dalam balapan ini. Bastianini tampaknya telah kembali ke jalur yang benar setelah liburan musim panas. Jeda tersebut jelas membantu pemuda 24 tahun itu. Ia mengaku mendapatkan kembali kepercayaan dirinya pada motornya. Di Misano saya tidak perfect, dan ketika saya melihat lagi balapan, saraf saya naik. Saya akan menonton yang ini, GP Aragon, dengan lebih senang. Kami dipisahkan 1/1000 detik dalam kedua race, tapi itu membuat perbedaan. Hari ini saya kuat di tikungan dan mampu menjaga keseimbangan di depan untuk berbelok. Ketika saya memiliki kepercayaan diri pada motor ini, saya bisa lebih kencang. Usai libur musim panas, saya kembali yakin 100% dengan motor dan kini saya harus menjaganya hingga akhir musim. Pungkas La Bestia.